Pemerintah Kota Semarang mencanangkan gerakan urban farming dari hulu hingga hilir. Gerakan tersebut mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan atau gerbang mapan. Pemerintah Kota Semarang mencanangkan gerakan urban farming dari hulu hingga hilir. Gerakan tersebut mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan atau gerbang mapan. Mencanangkan gerakan urban farming dari hulu hingga hilir akan dilaksanakan di beberapa titik lokasi. Salah satunya kantor Kecamatan Ngalian yang disulap menjadi lahan urban farming. Bahkan lahan kosong yang berada di area kecamatan disulap menjadi Edufarm Park atau Taman Edukasi Pertanian. Wali Kota Semarang Heparita Gunaryanti Rahayu mengapresiasi gebrakan yang dilakukan Kecamatan Ngalian melalui gerbang mapan. Menurutnya, urban farming harus membutuhkan waktu dari hulu hingga hilir. Urban farming di Kecamatan Ngalian sangat terintegrasi karena ada budidaya ayam kub, budidaya ikan lele, dan buah-buahan. Dalam kunjungannya, Mbak Eta juga memberikan pelatihan urban farming kepada Karang Taruna dan para kader PKK di lantai 2 Aula Kantor Kecamatan Ngalian. Komoditi di sini kan hampir terpenuhi semua kebutuhan pangan. Ya, ini sangat luar biasa. Jadi Kecamatan Ngalian ini di bawah Masmur ini membuat namanya kecamatan pertanian terpadu yang gerbang mapan tadi. Kita lihat ini bukan sesaat. Jadi kalau kita bicara oh ini karena mendadak saya di sini panen, enggak, karena namanya menanam atau urban farming itu membutuhkan waktu, jadi tidak bisa yang sak-dek-saknyet gitu. Jadi kita lihat tadi mulai dari ini betul-betul dari hulu sampai hilir, kurang tinggal sapinya. Ya. Nah, ya bisa nanti ini kan deket-deket di sini juga ada sapi gitu ya. Tapi ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Apalagi ada beberapa kecamatan yang lahannya tuh malah lebih luas daripada Ngalian. Contoh Gunung Pati, Mijen juga sudah kan, tapi belum terintegrasi seperti ini gitu, masih hanya hidroponik saja sama tanaman yang di beberapa macam komoditi saja ya bedengan. Tapi kalau di sini ini kita lihat ada mulai namanya ayam KUB itu kan dari mulai nanti mungkin lama-lama juga bisa ada ayam potong gitu ya, ini kan petelur. Kemudian kita lihat tadi ada ikan, budidaya ikan, karena itu juga sangat penting. Kita tidak usah bicara terlalu yang muluk-muluk kalau makan ikan yang ikannya grade-nya yang tinggi, tapi lele ini juga sudah multi food gitu ya, jadi vitaminnya sangat banyak dan mudah kan, tadi cuma dibentuk seperti itu selesai. Kemudian juga ada buah-buah, tadi kan ada strawberry, ada nanti melon, hal kecil-kecil saja ini kan menjadi percontohan. Dan di sana juga ada namanya box ponik dan hidroponik gitu ya. Jadi hidroponik itu yang pakai pralon, tapi ada yang box itu malah nggak perlu pakai listrik. Itu mungkin yang bisa lebih dimanfaatkan karena kan masyarakat juga belum tentu semua listriknya kan tinggi-tinggi gitu ya. Jadi bisa box ponik dan di rooftop pun juga bisa gitu. Kemudian ada cabai, ada bahkan selasar, di sisi selasar ini bisa dimanfaatkan juga. Jadi tidak ada namanya kata susah, tidak ada namanya kata harus kita punya lahan yang besar. Lahan yang kecil-kecil ini kan sebenarnya kan ngumpet-ngumpet gitu ya. Jadi yang tidak di sela-sela gitu, tidak yang harus lahannya gede semua gitu. Tetapi dari sela-sela itu bisa dimanfaatkan. Kan kalau melihat seperti ini kan Kecamatan Ngalian di Joro-Yoronya, tapi bisa pemanfaatannya juga. Tadi cabai. Kemudian cabai juga sangat luar biasa, sudah mulai ada pembibitan, bawang merah, dan saya maju untuk ya dari hulu ini juga bisa ada pembibitan. Tadi kan sudah banyak pelatihan. Kami minta nanti dari Dinas Pertanian dan BPL itu bisa membagi mana yang bagian pembibitan, mana yang bagian dia mungkin tomat saja, per klaster saja, karena kan menanam merawat itu juga tidak mudah kalau orangnya nggak temen gitu ya, jadi harus semangat gitu lah. Ini yang kita harapkan nanti ada ada klaster-klaster sehingga semua bisa, ibu-ibu juga bisa berdaya gitu ya, bisa memanfaatkan lahan-lahan dan juga nanti bisa menambah income untuk rumah tangga. Sementara itu, Camat Ngalian Mulyanto mengungkapkan program Edufarm Park awalnya untuk mengikuti Lomba Urban Farming Champions sejak 2 tahun lalu. Hingga akhirnya digagas konsep Edufarm atau pelatihan mulai dari hulu hingga hilir. Dari pembibitan, budidaya hingga hasilnya dijual kepada UMKM.
Kecamatan Ngalian memiliki 24 paket edukasi tersedia di EduFarm Park. Siapa saja boleh belajar. Pihaknya juga menggandeng pihak-pihak terkait untuk menjadi tentor edukasi. Waktu itu memang kami terpacu dari lomba urban farming. Kan tetapi waktu itu kami punya konsep kalau hanya sekedar produksi itu tidak terkait dengan keberlangsungan, itu saya yakin paling 1 bulan sudah selesai. Makanya kami bikin konsep di Ngalian ini sebagai EduFarm, pelatihan, dan semuanya dari mulai hulu sampai hilir itu coba kita garap semua, dari mulai pembibitan, lalu budidayanya sampai ke hasilnya kita jual. Seperti lele itu kita dengan yang jualan pecel lele, lalu dengan ibu-ibu masyarakat itu sayurnya kita jual. Itu kita sinkronkan semua dari hulu sampai hilir, sehingga ini akan terus berjalan gitu loh. Tidak hanya sekedar konsepnya konsep lomba atau apa, tapi benar-benar kita implementasikan. Ternyata 2 tahun ini sudah berjalan dengan baik dan semakin hari semakin terintegrasi antara dari hulu sampai hilir, dan semakin banyak komoditas yang kita tanam sampai ke klaster sayur, klaster buah, sampai ke ada ayam KUB, ada lele, dan nanti mungkin kita tambah tadi itu kalau ada nanti ya kambing atau sapi yang begitu. Jadi program pertanian terpadu awalnya sih sederhana, tapi lama-kelamaan akhirnya menjadi karena berkembang karena memang masyarakatnya sendiri yang mengelola ini, teman-teman dari kecamatan, dari PKK, dari petani muda itu yang bergiliran untuk memelihara itu.